Halo teman-teman, apa kabarnya hari ini? Baik bukan? Kali ini Intel kembali lagi nih menceritakan alur film. Di sini, Mimin akan membahas sebuah alur cerita film survival yang diambil dari kisah nyata guys. Film ini berjudul Man in the Wilderness yang dirilis pada tahun 1971. Ceritanya benar-benar sangat menarik dan juga sedih loh. Selain itu, banyak juga nilai kemanusiaan dan pelajaran yang baik yang dapat kita ambil dari film ini. Bagaimana sih ceritanya? Yuk, skuy! Cerita bermula pada tahun 1820. Di sana memperlihatkan sekelompok manusia yang sedang melakukan perjalanan, membawa perahu menuju sungai Missouri untuk berlayar memperdagangkan barang dagangan mereka. Dan ini adalah Zachariah Bass, sang pemandu jalan mereka. Selain itu, Bass juga ditugaskan untuk menyediakan makanan bagi mereka dengan cara berburu. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, akhirnya mereka pun beristirahat dahulu di suatu tempat. Sementara Bass dan Laurie kala itu pergi ke hutan untuk berburu, terlihat di sana Bass merasa kecewa, sebab Laurie tidak berhasil memburu hewan bidikannya. Sorrow never helped anyone, boy. Karena hal itu, lantas Bass pergi menelusuri jejak hewan tersebut. Dan ketika dia sudah menemukan jejak hewan itu, tiba-tiba seekor beruang besar datang menyerangnya. Melihat Bass dalam bahaya dan hampir sekarat, bodohnya si Laurie bukannya menolong, melainkan dirinya malah kabur dan langsung memberitahukan hal itu kepada Kapten Henry. Walaupun Kapten Henry dan anak buahnya berhasil membunuh beruang tersebut, namun mereka terlambat sebab keadaan dia sangat buruk. Jika saja si Laurie segera menembak si beruang itu, mungkin keadaan Bass tidak akan seburuk ini. Selepas melihat kenyataan itu, lalu di sana Kapten Henry pun menyuruh Dr. Ferris agar menjahit luka Bass. Kemudian di sana Ferris memberitahukan bahwa keadaan Bass sudah hampir sekarat dan kemungkinan besar untuk hidupnya hanyalah sedikit. Mendengar laporan dari Ferris, Henry mengatakan bahwa dirinya tidak mungkin menunggu Bass di tempat tersebut sampai Bass meninggal, sebab mereka harus kembali melanjutkan perjalanan. Karena hal itu, lantas di sana Henry pun menyuruh Fogarty dan Laurie agar menguburkannya saat meninggal. Namun, jika esok pagi Bass tidak juga mati, maka Fogarty harus membunuhnya. Sebelum pergi, terlihatlah dari sana salah seorang dari mereka yang merupakan dari India menghampiri Bass dan mendoakannya. Selain itu, dia juga memberikan kalung jimat dan menggantungkannya di leher Bass. Sesudah semuanya pergi, lalu di sana si Fogarty pun langsung menggali sebuah kuburan untuk Bass. Paginya, terlihat Fogarty membangunkan Laurie karena ada beberapa orang suku India yang lewat ke tempat tersebut. Lalu di sana Fogarty pun mengatakan bahwa orang-orang India itu pasti sedang mengejar kelompoknya, sebab mereka itu suka memburu manusia. Namun Laurie menegaskan, jika melihat dari gelagat mereka semacam itu, mereka bukan sedang berburu melainkan hanya lewat, sebab Bass sudah memberitahukan hal tersebut kepada dirinya. Mendengar jawaban dari Laurie, spontan si Fogarty marah. Sesudah orang-orang India itu lewat, lantas di sana Fogarty pun langsung menghampiri Bass. Dan di sini betapa terkejutnya Fogarty ketika melihat Bass masih hidup, dan Bass saat itu sudah benar-benar sekarat. Lantas, Fogarty pun berniat mau membunuh Bass dan menguburkannya sesuai perintah si Harry. Melihat hal itu, spontan Laurie pun melarang karena takut suara tembakannya itu terdengar oleh orang India. Sadar akan hal tersebut, akhirnya Fogarty pun tidak jadi membunuh Bass. Akan tetapi, kala itu juga dirinya langsung pergi meninggalkan tempat tersebut, setelah memberikan Alkitabnya kepada Laurie. Melihat Fogarty pergi, dengan berhati, akhirnya Laurie pun terpaksa meninggalkan Bass sendiri di tempat itu. Sebelum pergi, terlihat di sana Laurie meletakkan Alkitabnya di atas tubuh Bass. Selepas Fogarty dan Laurie pergi, di mana saat itu Bass yang masih terbaring tak berdaya,
beliau dihampiri seekor serigala yang lapar dan dimakan tubuhnya. Melihat bahaya itu, Bas yang masih sadar pun langsung menggulingkan tubuhnya ke tepi sungai. Dan beruntungnya, di sini serigala tersebut tidak menghampirinya. Hingga akhirnya, Bas pun selamat dari bahaya tersebut. Setelah berada di tepi sungai, Bas pun tidak membuang-buang kesempatan. Dia sebisa mungkin mengambil air dan memasukkannya ke dalam mulut. Mengingat sudah 1 hari beliau tidak minum. Namun, ketika beliau sedang enak-enak minum, tiba-tiba di sana Bas mendengarkan suara kuda. Karena ditakutkannya orang yang naiki kuda itu orang yang jahat, akhirnya beliau pun terpaksa merangkak lalu bersembunyi di dalam lubang. Walaupun Bas sudah bersembunyi, akan tetapi beliau tetap ketahuan oleh orang-orang tersebut. Yang ternyata mereka itu adalah orang-orang suku India. Terlihat di sana, kepala suku mereka merasa kasihan ketika melihat keadaan Bas, yang benar-benar sangat memprihatinkan. Bahkan, dirinya tertarik untuk mendoakan Bas melihat kalung jimat yang tergantung di leher beliau. Usai orang-orang India itu pergi, dalam keadaan hampir sekarat, tiba-tiba di sini Bas teringat dengan perkataan almarhum istrinya, yang bernama Nisa, bahwa Tuhan ada di dalam segala sesuatu, termasuk di dalam diri setiap insan. Namun, kala itu, Bas mengatakan bahwa beliau belum merasakan hal tersebut. Karena hal itu, lantas Nisa pun menyuruhnya agar merasakan tenangan si bayi yang ada dalam kandungannya. Setelah merasakan tenangannya si bayi, barulah di sini Bas menyadari bahwa Tuhan itu memang ada di dalam segala sesuatu. Selepas mengingat semua hal itu, tiba-tiba badai datang ke tempat tersebut. Karena hal itu, lantas Bas pun memasukkan Alkitabnya ke dalam baju. Kemudian menutupi tubuhnya dengan pasir untuk melawan rasa dingin yang mendera tubuhnya. Di waktu yang sama, terlihat di tempat yang lain kala itu Fogarty dan Lowry sudah berhasil menyusul rekan-rekannya. Kemudian di sana, Fogarty pun langsung menceritakan bahwa dirinya meninggalkan Bas dalam keadaan masih hidup. Tadinya mereka berniat akan membunuh Bas, akan tetapi mereka takut suara tembakan terdengar oleh orang-orang India. Kembali ke Bas. Setelah badai itu berlalu, sorenya beliau pun keluar dari lubang tersebut mendekati sungai. Sesampainya di sana, Bas menemukan seekor udang. Karena lapar, beliau pun memakan udang tersebut mentah-mentah. Selain udang, di sana Bas juga menemukan buah beri. Namun, sialnya beliau tidak punya cukup tenaga untuk memetik buah tersebut. Hingga akhirnya beliau terpaksa kembali merangkak ke darat, lalu menutupi tubuhnya dengan dedaunan. Keesokan harinya, Bas terbangun, dikarenakan beliau mendengar suara serigala. Selepas merangkak beberapa meter di sana, beliau melihat 2 ekor serigala, sedang memakan daging seekor kerbau yang masih hidup. Karena merasa lapar, akhirnya Bas pun nekat mendekati mereka, sambil membawa sebatang kayu di tangannya. Setelah berhasil menjauhkan kedua serigala tersebut, lantas di sana Bas pun langsung menghabisi sebagian kecil daging kerbau tersebut dan membawanya ke tempat aman. Lalu memakan daging yang masih berlumuran darah itu dengan sangat lahap. Sementara di tempat lain, Kapten Henry beserta anak buahnya yang sudah kembali melanjutkan perjalanan menemukan diri mereka bertemu dengan orang-orang India. Melihat itu spontan, Henry pun langsung menyuruh anak buahnya agar menembaki orang-orang tersebut tanpa alasan. Padahal di sini terlihat jelas, kepala suku India itu sudah mengangkat tangannya menandakan bahwa mereka tidak ingin melakukan pertumpahan darah. Namun dikarenakan anak buah Henry terus menembaki mereka, akhirnya mereka pun kabur, meninggalkan tempat tersebut dengan penuh dendam dan tanda tanya. Usai ditembaki oleh anak buah Henry, lantas mereka pun kembali ke sukunya dan berdoa memohon petunjuk, yaitu bagaimana baiknya menghadapi Henry dan anak buahnya yang tiba-tiba menembakinya tanpa alasan yang jelas. Sedangkan di tempat lain, terlihat saat itu Bas yang mencoba untuk berdiri sambil membawa tulang, beliau malah jatuh. Namun beruntungnya Bas tidak kebablasan digorolong
disebabkan tangan beliau keburu berpegangan di pohon yang ada di dekat tersebut. Dan saat Bas sedang memakan sumsum dari tulang tersebut, tiba-tiba di sana beliau melihat ada sekelompok kecil pemburu yang melintas ke tempat tersebut sambil membawa seorang gadis dari suku India. Lantas, beliau pun menggulingkan tubuhnya ke bawah agar tidak terlihat oleh mereka. Dan ketika Bas hendak naik ke atas, sialnya beberapa orang suku India lewat ke tempat tersebut, tepat di atas kepala beliau. Sehingga beliau pun terpaksa bersembunyi di parit. Rupanya orang-orang India memang sengaja datang ke tempat ini untuk mencegah para pemburu tersebut, karena telah berani menculik gadis suku mereka. Dan setelah mendekat, tanpa basa-basi, mereka pun langsung menyerang para pemburu tersebut. Sehingga terjadi pertarungan yang sangat membagongkan, di mana kejadian mengerikan itu disaksikan oleh Bas dari kejauhan. Selepas pertarungan itu berakhir dalam keadaan badai, lalu Bas pun meronang mendekati tempat tersebut. Bas berhasil menemukan sebuah pisau serta baju hangat yang hampir terbakar. Sesudah mendapatkan semua itu, kemudian beliau pun kembali ke tempat berlindungnya. Setelah keadaan kembali membaik, Bas pun mencoba menyalakan api dengan cara menggoreskan pisau cukur pada bilah pisau dengan bantuan sobekan kertas Alkitab. Akhirnya api pun menyala. Tentunya hal itu membuat beliau sangat bahagia. Keesokan harinya, sesudah menemukan tempat berlindung yang aman, lalu di sana Bas pun membuat sebuah perangkap untuk menangkap kelinci, dan usaha Bas pun terlihat tidak sia-sia. Karena seekor kelinci berhasil terjerat oleh perangkapnya. Kemudian Bas pun menyisit kelinci tersebut, dan kulitnya beliau pun dibuatkan pegangan tongkat. Lalu Bas pun langsung mengobati luka yang ada di kakinya, menggunakan dedaunan yang ditemukannya di hutan tersebut. Kemudian beliau pun langsung tidur. Beberapa hari kemudian, terlihat di sana beliau sedang membuat sebuah tombak. Lantas Bas pun pergi ke tepi sungai dan memburu ikan. Namun sialnya di sini Henry malah muncul di ingatannya, sehingga menumbuhkan rasa dendam dan kebencian di dalam hati. Mengingat si Henry memang orang biadab karena sudah tega meninggalkan beliau dalam keadaan hampir sekarat. Hari berikutnya, Bas berhasil memburu seekor puma yang terjerat oleh perangkapnya. Lalu, beliau pun menyisit hewan tersebut, kemudian kulitnya dijadikan tas dan mantel. Karena keadaan tubuh beliau sudah benar-benar pulih, lantas Bas langsung pergi meninggalkan tempat tersebut menyusul si biadab Henry untuk balas dendam. Selepas menempuh perjalanan yang cukup jauh, lalu Bas pun berhenti di suatu tempat untuk mencari isi perut. Namun, bagi Bas bukanlah hal yang sulit. Terlihat beliau berhasil mendapatkan beberapa ekor ikan dengan mudah, dan ketika beliau sedang membakar ikan, tanpa diduga, tiba-tiba ada beberapa orang suku India yang datang ke tempat tersebut. Melihat itu, spontan Bas langsung memadamkan apinya kemudian bersembunyi. Kemudian, salah seorang dari mereka berjalan mendekati sungai dan minum. Yang ternyata dia adalah seorang perempuan yang sedang hamil. Sesudah itu, lalu perempuan tersebut jongkok sambil tangannya berpegangan ke akar pohon yang tumbang. Sepertinya dia mau melahirkan. Karena penasaran, saat itu Bas pun mengintipnya dari persembunyian. Melihat wanita tersebut melahirkan, lalu di sini Bas jadi teringat kepada almarhum istri tercintanya yang meninggal saat melahirkan. Setelah menunggunya beberapa saat, akhirnya wanita tersebut melahirkan bayinya dengan selamat. Melihat itu, di sini Bas merasa terharu. Sesudah orang-orang India itu pergi, lalu Bas pun kembali melanjutkan perjalanan. Sebelum pergi, terlihat di sana beliau menghitami terlebih dahulu kelopak matanya dengan ruha. Dalam perjalanan, Bas sempat mencari hewan yang dapat dimakan untuk mengisi perutnya. Namun, kala itu, beliau tidak berhasil mendapatkan seekor hewan pun. Sehingga beliau pun terpaksa kembali meneruskan perjalanannya menyusuri segurun salju dalam keadaan perut yang sangat lapar. Malamnya terlihat di tempat lain. Saat itu Fogarty yang kebetulan sedang berjaga. Tiba-tiba dari arah hutan
dirinya melihat Bas mendekati tempat tersebut. Melihat itu dengan penuh ketakutan, Fogarty pun langsung menembaknya, namun setelah diperiksa, ternyata itu bukan Bas, melainkan Lowry. Tentunya, kenyataan tersebut membuat Fogarty merasa sedih dan hampir tidak percaya. Sebab, tadi Fogarty melihat jelas bahwa itu adalah Bas. Rupanya, semenjak Fogarty meninggalkan Bas, dirinya selalu dihantui bayangan Bas, karena rasa bersalah sudah tega meninggalkan Bas dalam keadaan sekarat. Paginya, Bas pun kembali melanjutkan perjalanannya melewati badai salju yang tebal. Di waktu yang sama, Henry dan anak buahnya saat itu sudah berhasil mencapai sungai Missouri. Namun, mereka terlambat, karena sungainya membeku mengingat kala itu sudah masuk musim dingin, hingga akhirnya mereka terpaksa kembali meneruskan perjalanan lewat darat. Sedangkan Bas selepas menempuh perjalanan yang cukup jauh, akhirnya beliau pun sampai di suatu tempat dan menemukan seekor kelinci yang terluka. Beliau pun mengambil kelinci tersebut dan membawanya ke tempat berlindung sementara. Sesudah menyalakan api, lalu di sana Bas pun langsung mengobati kaki si kelinci tersebut. Kemudian membacakannya sebagai dari isi Alkitab yang dibawanya. Rupanya semenjak Bas meninggalkan tempat terkapar, beliau banyak sekali menemukan pelajaran tentang ketuhanan, sehingga menjadikan hati beliau lembut dan penuh kasih sayang. Keesokan harinya, Bas kembali meneruskan perjalanan untuk mengejar si Henry dan anak buahnya. Hingga suatu hari, akhirnya Bas pun berhasil menyusul mereka. Tentunya membuat beliau sangat bahagia dan ketika melihat wajah si Henry, spontan darah si Bas pun langsung mendidih. Beliau pun berjalan mendekati mereka. Sementara saat itu, Henry dan anak buahnya yang sedang beristirahat, tiba-tiba mereka diserang oleh orang-orang suku India. Melihat itu, lalu Henry pun menyuruh anak buahnya agar menembaki mereka. Namun naasnya, terlihat jumlah orang-orang suku India kini lebih banyak daripada sebelumnya. Karena memang sekarang mereka sengaja datang ke tempat ini untuk balas dendam karena Henry beserta anak buahnya sudah berani menembak mereka tanpa alasan yang jelas. Hingga akhirnya pertempuran pun kembali berlanjut dengan sangat sengit. Walaupun Henry beserta anak buahnya memiliki senjata api dan juga meriam, akan tetapi orang-orang suku India itu jumlahnya jauh lebih banyak daripada mereka. Hingga akhirnya Henry beserta anak buahnya pun terdesak. Bahkan anak buah Henry banyak yang tewas. Di sisi lain, Bas yang sudah sampai ke tempat itu langsung membantu rekan-rekannya melawan orang-orang suku India. Dan ketika Bas sedang saling tembak, tiba-tiba di sana kepala suku India itu menyuruh mereka agar melepaskan Bas. Dikarenakan dirinya seperti mengenali Bas. Setelah berada di hadapan Bas dan melihat kalung jimatnya, di sini kepala suku India itu pun merasakan yakin bahwa Bas memang orang yang pernah dikenalinya. Akan tetapi di sini dirinya merasa heran dan takjub ketika melihat keadaan Bas. Lalu kepala suku tersebut juga mengatakan bahwa kesembuhannya yang didapatkan Bas itu merupakan suatu keajaiban dari Sang Pencipta. Selepas itu, lalu di sana kepala suku itu pun kembali memberikan tombaknya kepada Bas dan menyuruh beliau agar membunuh Henry yang biadab, sebab di sini kepala suku itu merasa yakin bahwa Henry itu adalah atasan Bas yang tega meninggalkan beliau dalam keadaan hampir sekarat. Lagi-lagi di sini Bas merasa terkejut, sekaligus bersyukur karena tadinya mengira bahwa kepala suku itu akan membunuh beliau, disebabkan beliau sudah berani menyerang mereka. Namun, ternyata ia adalah orang yang sangat baik. Dikarenakan kepala suku itu menyuruh membunuh si Henry tanpa buang-buang waktu, lantas saat itu juga pun Bas langsung berjalan mendekati si Henry. Namun, sesampainya di sana, ternyata Bas tidak membunuh si Henry, melainkan beliau hanya mengambil senjatanya yang disimpan oleh si Henry. Entah kenapa, tiba-tiba beliau mengurungkan niatnya untuk balas dendam. Mungkin hal itu disebabkan hati Bas sekarang sudah lembut. Lalu beliau mengatakan akan kembali ke rumah untuk menemui putranya yang ditinggalkan. Di akhir cerita, Henry beserta anak buahnya yang tersisa pergi meninggalkan tempat tersebut mengikuti Bas karena perjalanan mereka tidak mungkin bisa dilanjutkan. Film berakhir. Intel pamit. See you!